Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi hadis hari ini kali ini berbunyi atakum ahlul yamin hum at'afu quluban wa araku afidatan al-fiqhu yamani wal hikmata yamaniyatan. Jadi teman-teman, jika kalian ingin mengetahui terletak di manakah hadis ini di dalam kitab-kitab hadis, kalian bisa menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah atau yang lainnya. Tetapi di sini saya menggunakan website online agar lebih mudah. Dan saya menggunakan kata kunci Al-Fiqhu Yaman. Dari kata kunci ini saya menemukan beberapa materi hadis dari beberapa kitab hadis ya, antara lain dari Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban Arab, dan juga dari Sunan Tirmidzi. Dari Musnad Ahmad ini ada dua hadis, yaitu yang pertama nomor 7308 yang berbunyi hadatsana Abdur Razzaq hadatsana Ma'marun an Ayyub an Ibnu Sirin an Abi Hurairah qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul yamin hum araku qulubal iman yamanin wal hikmata yamaniyatan wal fiqhu yamanin. Kemudian hadis nomor 9750 yang berbunyi hadatsana Yahya bin Sa'id an Abi Aunin an Muhammad an Abi Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul yaman hum araku afidatal iman yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmata yamaniyatan. Kemudian dari Sahih Bukhari hadis nomor 4039 yang berbunyi hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib hadatsana Abu Zinad 'anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atakum ahlul yamin at'afu quluban araku afidatan al-fiqhu yaman wal hikmata yamaniyatan. Dan hadis dari Sahih Muslim hadis nomor 74 yang berbunyi wa hadatsani Amr wan Naqid wa Hasanul Khulwani qala hadatsana Yaqub wa huwa ibnu Ibrahim bin Sa'id hadatsana Abi an Shalih anil A'raj qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul yamin hum at'afu quluban wa araku afidatal fiqhu yamanin wal hikmata yamaniyatun. Kemudian dari Sahih Ibnu Hibban Arab, hadis tersebut terletak di jilid 16 halaman 289 nomor 7300 yang berbunyi akhbarona Ahmad bin Ali bin Musanna hadatsana Abu Rabi Az-Zahrani hadatsana Hammad bin Zaid hadatsana Ayyub an Muammar an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ahlul yaminin hum araku afidatal iman yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Dan yang terakhir dari Sunan Tirmidzi yakni hadis nomor 3870 yang berbunyi hadatsana Qutaibah hadatsana Abdul Aziz an Muhammad bin Amr wa an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul yamin hum at'afu quluban wa araku afidatal iman yamanin wal hikmatu yamaniyatan. Selanjutnya yakni adalah biografi dari rawi. Jadi dari beberapa hadis tadi saya mengambil salah satu hadis yakni dari Sahih Bukhari. Yang pertama adalah tentu saja Imam Bukhari. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir pada tanggal 21 Juli 810 Masehi, mohon maaf ini kurang Masehi ya, atau 13 Syawal 194 Hijriah, dan wafat pada tanggal 1 September tahun 870 Masehi. Nama guru beliau adalah Ubaidillah bin Musa Adam bin Abi Iyas, dan masih banyak lagi tentunya. Dan nama murid beliau adalah Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, Muhammad bin Surah At-Tirmidzi, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke rawi di atasnya, yaitu yang meriwayatkan kepada Imam Bukhari,
yakni Al-Hakam bin Nafi atau Abu al-Yaman. Beliau lahir pada tahun 138 Hijriah dan wafat pada tahun 222 Hijriah. Nama guru beliau antara lain Sofwan bin Amr, Haris bin Utsman, Syuaib bin Abi Hamzah, dan lain-lain. Nama murid beliau adalah Ahmad bin Mu'ain, Utsman ad-Darimi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa nama guru beliau adalah Syuaib bin Hamzah yang juga menjadi nama rawi sebelumnya. Berarti ini sanadnya masih bersambung ya. Syuaib bin Abi Hamzah Dinar yang wafat pada tahun 162 Hijriah. Nama guru beliau antara lain Abdullah bin Zakwan, Bilan ibnu Anas, dan Muhammad bin Muslim, dan lain-lain. Nama murid beliau antara lain Ibrahim bin Muhammad dan Hakam bin An-Nafi. Ini sudah terbukti ya, nama murid beliau adalah Hakam bin An-Nafi seperti yang ada sebelumnya. Di sini nama guru beliau adalah Abdullah bin Zakwan yang juga menjadi rawi sebelumnya ya. Jadi Abdullah ini adalah guru dari Syuaib bin Hamzah Dinar. Abdullah bin Zakwan Abu Az-Zannat ini wafat pada tahun 130 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 156 hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan 112 hadis yang terdapat dalam Imam Muslim atau Sahih Muslim. Dan masih banyak lagi hadis lainnya. Selanjutnya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Beliau ini wafat pada tahun 117 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 140 hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, 140 hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, dan juga 306 hadis yang terdapat pada Musnad Ahmad. Kemudian Abdurrahman bin Sakhr al-Azdi atau yang sering kita sebut sebagai Abu Hurairah. Nah, beliau ini lahir pada tahun 598 Masehi dan wafat pada tahun 678 Masehi atau 57 Hijriah. Nama guru beliau tentu saja Rasulullah SAW. Sedangkan murid beliau jadi punya sahabat tabi'in yang datang kepada Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah untuk berguru atau mencari ilmu. Imam Bukhari pun pernah mengatakan bahwa jumlah murid dari Abu Hurairah ini lebih dari 800 orang. Selanjutnya adalah materi skema sanad. Jadi teman-teman, sebelum kita menggambar skema sanad yang seperti ini, kita lebih baik membuat kolom atau tabel seperti ini ya, untuk mengelompokkan rawi dari beberapa hadis tadi. Sini Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdur Razak, Ma'marun, Ayyub, Ibnu Sirin, Abi Hurairah, dan tentu saja dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga meriwayatkan lagi dari Yahya bin Sa'id, Ibnu Aunin, Muhammad, Abi Hurairah, dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Yaman, Syuaib, Abu Zinad, Al-A'raj, Abi Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim dari Amr an-Nakid, Hasan al-Khulwani, Ya'qub, Ibrahim bin Sa'id, Shalih, Al-A'raj, Abi Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hibban Arab meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Ali, Abu Rabi, Ahmad bin Zaid, Ayyub, Muhammad, Abi Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Qutaibah, Abdul Aziz, Muhammad bin Amr, Abi Salamah, Abi Hurairah, dan tentu saja sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian kita menggambar skema sanad seperti ini ya. Yang paling atas tentu saja Nabi Muhammad SAW, kemudian turun kepada Abi Hurairah ya. Di sini jika ada nama rawi yang sama, kalian cukup meneruskan salah satu saja. Abu Hurairah meriwayatkan hadis kepada 3 orang ini, yaitu Ibnu Sirin atau Muhammad. Ini adalah orang yang sama ya. Kemudian Al-A'raj juga kepada Abi Salamah. Ibnu Sirin atau Muhammad, beliau meriwayatkan hadis kepada Ayyub dan juga Ibnu Aunin. Ayyub meriwayatkan hadis kepada Ma'marun dan juga Hamad bin Zaid. Ma'marun meriwayatkan hadis kepada Abdur Razak dan sampailah kepada Imam Ahmad. Kemudian Ayyub juga meriwayatkan kepada Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid meriwayatkan kepada Abu Rabi. Abu Rabi meriwayatkan kepada Ahmad Ibnu Ali dan sampailah kepada Imam Ibnu Hibban Arab. Kemudian
Ibnu Aunin meriwayatkan hadis kepada Yahya bin Sa'id dan sampailah kepada Imam Ahmad. Di sini Al-A'raj meriwayatkan kepada dua orang, Abu Az-Zanad dan Shalih. Abu Az-Zanad meriwayatkan kepada Syuaib, Syuaib meriwayatkan kepada Abu Yaman dan Abu Yaman sampai kepada Imam Bukhari. Shalih meriwayatkan hadis kepada Ibrahim bin Sa'id. Yaqub meriwayatkan kepada Hasan Al-Halwi, Hasan Al-Halwi meriwayatkan kepada Amr wan Nakid, kemudian sampailah kepada Imam Muslim. Abi Salamah meriwayatkan kepada Muhammad bin Amr, kemudian diriwayatkan lagi kepada Abdul Aziz, Qutaibah, kemudian sampailah kepada Imam Tirmidzi. Seperti itulah kira-kira materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.